Rokoknya ganti dulu, ini mau masuk. Mulai keluar dari garasi, ambil kosongan, nanti balik lagi ke pelabuhan, bongkar atau muat, lalu balik lagi ke garasi. Total yang dikeluarkan oleh sopir itu bisa mencapai 45.000. Itu dalam kondisi normal. Kalau dalam posisi dia lagi apes, misalnya posisi barang dia di pelabuhan itu ada di urutan paling bawah, nah itu angsur. Satu kontainer untuk ngangsur itu minimal 5.000 satu kali ngangsur. Nah kalau saatnya posisi tumpukannya ada 2, ada 5, ada 6, ada 4 misalnya, tumpukan ya dikalikan 5.000. Operasi keluar masuk di Tanjung Priuk, di pelabuhan Tanjung Priuk ini saja itu misalnya ada 12.000 mobil. Artinya 12.000 dikali 45.000. Coba ada yang punya kalkulator nggak? 540. Kalau sana dikalikan dalam 1 bulan, coba. Ini dalam 1 hari uang pungli, uang sopir yang menguap di jalan, yang dirampas oleh di depo, yang dirampas di pelabuhan, yang dirampas di jalan. 1,62 M. 1 bulan 30 hari lah. 2 miliar. 16 miliar berarti 200 juta. Nah, 16 miliar 200 juta dalam 1 bulan uang sopir yang menguap, yang habis di jalan oleh pelaku pungli yang ada di pelabuhan, yang ada di depo, dan yang ada di jalan-jalan mulai Pak Oka. Nah selain dari pungli ada lagi persoalan-persoalan lain. Bukan lagi minta 1.000-2.000, tapi seringkali mereka menodong. Hampir di semua wilayah pelabuhan di seluruh Indonesia itu sudah berlangsung begitu lama. Perjuangan yang kita lakukan untuk pemberantasan pungli juga itu sudah bertahun-tahun kita melakukan perjuangan, tapi prakteknya tetap terjadi dan terus terjadi dan terus berulang. Nah kalau seandainya kita melihat bagaimana proses pungli yang dialami oleh seorang sopir, kita bisa melihat bagaimana dari proses atau alur kerja. Seorang sopir kontainer yang di wilayah Tanjung Priuk saja dalam 1 hari dia bisa mengeluarkan uang bisa sampai 45.000 itu untuk pungli. Nah kalau seandainya kita lihat misalnya peruntukannya, ya mulai dari dia keluar dari garasi itu biasanya itu sudah ada Pak Oga yang ngatur-ngatur jalan. Nah itu untuk Pak Oga di setiap pertigaan, di setiap perapatan atau setiap belokan itu mereka rata-rata bisa mengeluarkan hingga 10.000 dalam 1 hari. Kedua, itu baru 1 pos yang harus dikeluarkan oleh sopir setiap hari. Kedua, di dalam proses di depo, seorang sopir itu bisa mengeluarkan bisa 15.000. Kalau saatnya situasi normal gitu ya, itu bisa 15.000 dia mengeluarkan. Mulai dari untuk security, untuk checker, untuk operator, lalu nanti untuk cuci kontainer, itu bisa dia mengeluarkan 15.000 dalam 1 kali dia masuk depo. Apakah selesai di situ? Ternyata tidak. Kalau seandainya dia masuk ke pelabuhan atau dia bongkar muat di dalam pelabuhan pun khususnya intersuler, ya intersuler itu kapal dalam antar pulau di Indonesia, itu bisa mencapai 20.000. Nah kalau seandainya kita akumulasi dalam 1 hari, itu bisa mencapai 45.000 seorang sopir mengeluarkan uang untuk pungli. Ya kita coba kalkulasi saja, misalnya kalau seandainya rata-rata ya, dulu saya dapat data mobil trailer yang keluar masuk dalam Tanjung Priuk ini dalam 1 hari itu bisa mencapai 12.000 kendaraan dalam 1 hari gitu. Artinya kalau seandainya 12.000 dikali 45.000 itu bisa sampai 540 juta dalam 1 hari. Sopir bisa mengeluarkan 540 juta.
Nah, kalau seandainya kita hitung, kita akumulasi dalam dalam 1 bulan atau 30 hari, 540 juta kita kali 30, artinya itu bisa mencapai, hitungan kita bisa mencapai 16,2 miliar. Bayangkan uang sopir yang keluar setiap hari. Nah, kita melihat bagaimana kondisi kehidupan sopir sendiri. Seorang sopir itu pada umumnya mereka tidak punya upah bulanan. Seorang sopir hanya mengandalkan itu uang jalan dan uang komisi yang mereka terima dari setiap perusahaan. Nah, dengan pungli yang begitu besar, uang yang seharusnya dia bawa pulang itulah yang akhirnya menguap di jalan-jalan. Bayangkan penderitaan sopir yang bekerja hingga 24 jam dalam satu hari. Ya, kalau sana dalam proses bongkar muat itu bisa 24 jam. Dia cuma hanya membawa uang sisa dari uang jalannya, dan itu pun harus dibagi atau dipaksa untuk dikurangi oleh para pelaku-pelaku pungli maupun pelaku kriminal yang ada di jalan. Nah, itu penderitaan sopir yang pada umumnya di Tanjung Priok, khususnya angkutan barang, khususnya lagi itu angkutan trailer. Nah, ternyata tidak hanya persoalan pungli yang menjadi persoalan bagi pekerja sektor transportasi, ada lagi persoalan kriminalitas asmoro atau bajilo, bajing loncat, yang atau disebut dengan premanisme. Ini tindakan kriminal yang juga berlarut-larut yang selalu hadir di Tanjung Priok, terutama saat-saat kemacetan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.